Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas siap kalian dulu? Semua siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu cek dulu ya. Hari ini absennya ini apa ya? Dua. Yang pertama Anissa Putri, Chandra Kirana, Damayanti Widuri, Dewi Puspasari, Dinda Rizkina, Hadir Bu. Elisia Putri Pratiwi, Febi Nazwa, Indah Purnamasari, Jona Agustia, Karisa Melinda Putri, Khairunisa, Muhammad Sofian, Mutiara Nabila, Naila Rizki Aulia, Nurmaliza, Rahmi Tasya, Raidatul Jihara, Revina Lorenza Yanida, Ririn Nasya Putri, Rosnida Kohan, sakit ya. Safari Iswandi, Safira, Sofira Nur Hakim, Tiara Putri, Tri Mutia Nuraini, izin. Lanjut Widi Rahmadayanti, hadir. Zara Agustina, Zulaidi, Zuraida, Fauzia, Fadla, Tidak datang Bu. sakit. Oke. Baik, dari kedua, 3 orang teman kita yang tidak hadir hari ini. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan cepat pulih kembali agar bisa kembali bergabung belajar bersama kita ya. Begitu juga anak-anak semuanya, semoga anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Oke. Nah, sebelum ibu memulai materi kita hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita terlebih dahulu ya. Oke, itu lagu Indonesia Raya. Coba kita nyanyikan bersama-sama. Berdiri atau duduk? Berdiri. Silakan. Satu. Ya. Sekarang. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu mau nanya dulu sama anak ibu. Kabar anak ibu gimana hari ini? Baik. Baik, sehat. Gimana suasana perasaannya? Gimana suasana hati anak ibu hari ini? Senang? Senang Bu, senang. Lihat kelas bersih. Betul. Senang Bu, Ibu juga senang. Lihat kalian berpakaian rapi. Dari rumah senang nggak pelajaran? Yang waktu datang dari rumah ke sekolah, gimana perasaannya? Happy nggak? Nggak ada masalah nggak di rumah? Nggak. Happy ya? Artinya anak ibu bahagia, senang hari ini, termasuk untuk menerima materi hari ini. Ya kan? Ya, Betul? betul. Happy. Tapi kalau happy diawali dengan senyuman. Senyuman termanis yang kalian punya. Silakan kasih senyuman manis dulu ke ibu. Siap? Ya. Ya. Oke. Nah, kalau anak ibu sudah merasa bahagia, berarti anak ibu sudah siap untuk memulai pelajaran. Artinya sudah happy. Sudah siap untuk menerima pelajaran ibu hari ini. Oke? Nah, kita mulai dengan bismillah. Tapi sebelum memulai materi kita hari ini, ibu ingin nanya dulu. Boleh? Boleh. Oke. Anak ibu pernah pergi ke salon nggak? Mana suaranya? Coba dulu, yang keras jawabnya. Pernah pergi ke salon tidak? Pernah. Ngapain ke salon? Keribat, potong rambut, apa lagi? Suaranya mana suaranya? Bonding. Laki-laki juga pernah? Pernah dong ke barbershop. Ya kan? Nah, setelah kalian pergi ke salon menggunakan jasa salon, itu anak ibu membayar? Membayar transaksi jasa Salon. Nah, setelah kalian membayar, pulang dong. Pulang. Nah, tapi oleh si pemilik perusahaan atau pemilik salon, bukti transaksi itu akan dibukukan atau dicatat oleh si pemilik salon. Nah, tahu tujuan digunakannya tadi? Tahu dong? Tahu dong. Karena hari ini kita masuk materi tentang mekanisme debit Kredit. Ini dia, mekanisme debit Kredit. Oke. Tuh, mekanisme debit kredit. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, yaitu tentang mekanisme debit kredit, di sini nanti ibu harapkan anak ibu bisa bekerja sama dengan baik.
aktif dalam proses Pelajaran. Tapi sebelum dimulai, kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang mekanisme debit kredit. Apa tujuannya? Kita lihat ya. Mekanisme debit kredit tujuannya apa? Oke, kelihatan? Kelihatan? Apa tujuan kita yang pertama? Memahami konsep dasar mekanisme debit kredit. Ya, yang pertama adalah memahami konsep dasar mekanisme debit Dan kredit. Yang kedua apa tujuannya? Menerapkan mekanisme debit dan kredit dalam pencatatan transaksi. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, mengenai mekanisme debit. Kredit. Dan ini yang diharapkan nanti sama anak ibu, bisa memahami dan bisa menerapkan mekanisme debit kredit dalam pencatatan transaksi. Oke, nah nih anak ibu, sekarang sudah tahu tujuannya, kita masuk pada materinya. Materinya tentang mekanisme debit Kredit. Oke, tapi sebelum masuk ke materinya, ibu kasih tahu dulu. Model pembelajaran kita hari ini adalah model PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Mana nanti metode ini berfokus kepada anak ibu. Anak ibu yang lebih aktif. Anak ibu yang mau bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, nanti ibu jelaskan sedikit tentang materinya. Nanti kita masuk kepada diskusi dan penyelesaian. Udah itu nanti kita presentasikan hasil diskusi. Baru kita buat kesimpulan. Jadi nanti sebelum ibu memulai materi, di yang kelima ini nanti tolong diperhatikan. Dari tahap 1, 2, 3, 4 diambil kesimpulannya. Oke? Diambil kesimpulannya. Nanti kita bersama-sama merangkum kesimpulan dari materi kita hari ini. Entah itu 2 kesimpulan atau 3 kesimpulan, tapi ada ibu cermati baik-baik selama proses pembelajaran. Oke. Nah, oke. Udah tahu ya tujuannya tadi? Ulangi sekali lagi tujuannya. Tujuan daripada materi mekanisme debit kredit adalah setelah anak ibu mempelajari materi ini atau melihat tayangan ini nanti, itu nanti diharapkan anak ibu bisa memahami dan menentukan posisi debit Kredit. Yang kedua, mampu mencatat transaksi perusahaan jasa berdasarkan posisi mekanisme debit Kredit. Tuh, tujuannya. Oke. Nah, siap? Kita masuk materinya ya.
Ya, sudah bahagia dan siap melakukan pembelajaran hari ini. Sudah tahu juga tadi maksud dari tujuan Ibu bertanya. Ya, karena kita hari ini masuk materi mekanisme debit kredit. Alur dan langkahnya yaitu kita gunakan metode pembelajaran PBL, problem berseling. Oke, siap ya? Siap? Nanti perhatikan tayangan di PowerPoint ini atau PPT ini. Nanti silakan anak ibu simak baik-baik, cermati baik-baik. Kalau ada pertanyaan nanti silakan bertanya, jangan ragu. Oke? Nah, siap? Kita mulai? Mulai ya? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, itu dia materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang mekanisme debit kredit. Apa itu mekanisme debit kredit? Apa itu debit? Apa itu kredit? Kemarin sudah dikasih tahu, hari ini kita akan mempelajari tentang mekanisme debit kredit. Artinya ibu sudah tahu dong, cari informasi dong, baca buku dong, betul? Nah, apa itu debit kredit? Coba, debit adalah, bisa dibacakan oleh ibu? Penambahan pada aset atau pengurangan pada liabilitas atau ekuitas. Atau ekuitas. Artinya di sini penambahan aset itu akan debit. Pengurangan liabilitas itu pada kredit. Nah, debit kredit. Debit kreditnya adalah penambahan pada liabilitas atau pengurangan pada aset. Atau kalimat sederhananya, debit kredit ini adalah dua istilah dasar dalam akuntansi. Yang kedua adalah selalu bertransaksi dalam setiap transaksi. Oke, ibu ulangi sekali lagi. Debit itu adalah penambahan aset atau pengurangan pada liabilitas atau ekuitas. Kredit, penambahan pada liabilitas, ekuitas atau pengurangan pada aset. Untuk disederhanakan, bisa lebih pahami yang dua ini. Itu debit kredit adalah dua istilah dasar dalam akuntansi yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan. Ingat, kalimatnya adalah istilah dasar. Ya, dua istilah dasar. Yang kedua, debit kredit itu dia selalu berpasangan. Ada debit, ada kredit. Jadi dia nggak sah kalau cuma satu. Dia harus dua. Selalu berpasangan. Nah, itu dia yang dimaksud dengan debit kredit. Oke. Siap ibu tanya lagi? Siap? Siap ya? Kan baru pengertian tentang debit dan kredit. Siapa yang bisa memahami apa itu debit atau apa itu kredit? Coba. Kan di rumah udah dipelajari dulu dong sebelumnya. Apa itu debit? Apa itu kredit? Hah? Saya Bu ingin bertanya. Bertanya? Ibu belum memulai? Ibu baru bertanya. Sudah bisa memahami apa itu debit kredit? Apakah sudah bisa memahami apa itu debit atau kredit? Bisa Dinda? Bisa Bu. Apa Dinda menurut Dinda debit itu Dinda?
Kalau debit itu bertambahnya pada aset. Kalau kredit itu pengurangan pada aset. Oke, Sudah Bu, itu saja. itu saja. Dan yang kredit, oke, itu dari si Dinda. Yuk, kasih semangat untuk Dinda. Terima kasih. Oke, kita harapkan anakku juga bisa seperti Dinda. Itu debit. Kredit siapa? Kredit siapa yang tahu? Kredit? Ada yang mencoba? Kredit ada ibu? Halo, sayangku. Baru saja ada tadi di sini. Pemahamannya anak ibu tentang debit kredit. Tadi tidak sudah memberikan apa itu debit menurut pemahaman si Dinda. Si Ririn, coba Ririn. Apa itu kredit, Ririn? Silakan Ririn. Apa Ririn? Kredit Ririn? Yang keras suaranya. Kredit adalah Ririn. Ibu ulangi apa? Ririn tinggal dibaca aja nak ya. Silakan Ririn. Apa itu kredit? Pakai Ririn. Ya silakan nak. Kredit adalah pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada pemberi kredit untuk tersebut. Boleh dikeraskan lagi Indah? Suaranya Indah, keraskan lagi saya. Atau di sini Indah? Di sini berdiri mau di depan. Oh situ aja, silakan. Kredit adalah pinjaman atau pembiayaan. Indah, kredit adalah makna kredit adalah penambahan liabilitas atau apa? Ekuitas Atau dagangan pada aset. Iya, terima kasih untuk si Indah. Silakan kasih uang lagi. Terima kasih untuk Dinda hari ini yang sudah bisa memahami apa itu makna debit kredit. Oke. Udah? Oke, udah. Sekarang kita masuk lagi materi selanjutnya. Nih, coba Anda ibu pahami dulu. Apa analisis debit kredit? Coba. Kita ada 5 akun yang harus dipahami dan dikuasai oleh anak ibu sebagai acuan nanti. Menganalisis debit kredit, mekanisme debit kredit itu adalah tabel analisis. Yang pertama harta. Ya, silakan. Dari sini. Udah ada ibu, ibu ulangi. Yang pertama adalah harta atau aset. Kalau bertambah di berkurang. Yang kedua hutang. Bertambah berkurang bertambah modal. Pendapatan beban atau biaya. Oke, coba dipahami dulu. Nanti ibu tanyain lagi, masih ingat nggak tentang 5 akun? Coba ibu kasih waktu 1 menit, 2 menit untuk memahaminya. Silakan. Anak ibu boleh masuk. Ya? Siap? Udah bisa? Udah bisa lengket? Udah? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita tes ya. Kita tes.
Kita tes. Safari. Coba Safari. Dengan kalimat sendiri Safari atau yang masih teringat pemahamanmu tentang 5 akun. Coba. Pertama akun apa Safari? Pertama akun yang keras suaranya sayang, yang keras dong, yang keras. Yang keras Safari. Yang pertama sayang harta atau aset bertambah di debit, berkurang di kredit. kredit. Zulaidi yang kedua akun apa Zulaidi? Apa itu? Utang Berkurang di debit, bertambah di kredit. Yang keras suaranya sayang, diulangi. Utang Berkurang di debit, bertambah di kredit. bertambah di kredit, bagus. Yang ketiga, Sofyan. Modal Bu, Apa modal Sofyan? berkurang di debit, bertambah di kredit. Berkurang di debit, bertambah di kredit. Oke. Yang keempat si Dinda. Pendapatan Bu, kurang di debit bertambah di kredit. Kredit. Oke. Yang kelima siapa yang mau? Yang menjawab. Oke. Yang kelima, Chandra. Bu, Yang kelima apa Chandra? beban. Beban Bertambah di debit, berkurang di kredit. bertambah di debit, berkurang di kredit. Bagus sekali semuanya. Tapi udah siap dong? Siap. Siap kita melanjutkan? Siap. Ya. Sudah dipahami. Ada ibu harus puasa ini. Ini merupakan kunci awal untuk melanjutkan materi berikutnya. Ini harus ingat. 5 akun. Oke? Yang pertama harta atau aset. Yang kedua utang atau liabilitas. Yang ketiga modal atau ekuitas. Yang keempat adalah pendapatan. Yang kelima adalah beban atau biaya. Oke, pintar ada ibu. Kita lanjutkan lagi. Oke, ini kita masuk kepada contoh soal dan bagaimana cara penerapannya. Oke. Oke, ini kelihatan ya? Kelihatan semuanya? Kelihatan? Dah. Sekarang kita lihat dulu penerapan aturan dari debit kredit itu apa. Yang pertama, kita tentukan akun mana yang bertambah, mana yang berkurang. Nanti kita tentukan akun apa sih yang bertambah, akun apa sih yang berkurang. Yang kedua, kita tentukan posisinya itu di debit atau di kredit. Oke. Nah, siap ya? Udah tahu aturannya ya? Udah tahu aturan mainnya? Ibu ulangi aturan mainnya. Tentukan akun tersebut bertambah atau berkurang. Yang kedua, tentukan posisi debit kredit. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Ibu tes dulu satu ya. Oke, perusahaan membeli perlengkapan secara tunai. Kenapa sini nggak ada angkanya, Bu? Karena kita masih fokus pada meletakkan posisi debit kredit dan nama akunnya. Tidak pada nominal, hanya posisi debit kredit. Akun apa yang muncul di sini? Akun apa yang muncul di sini? Perusahaan membeli perlengkapan secara tunai. Membeli perlengkapan secara tunai. Akun apa yang muncul situ, Nak? Pas Bu. Hah? Lihat dulu soalnya, kata kuncinya ada di soalnya.
Analisis dulu soalnya. Perusahaan membeli perlengkapan secara tunai. Akun apa yang muncul di sini? Akun apa yang muncul? Perlengkapan. Perlengkapan. Berarti kita tulis dong di sini perlengkapan. Lengkapan. Yang kedua apa? Setelah perlengkapan. Kas. Kenapa tidak bisa menyebutkan itu kas muncul? Karena dia secara tunai, Bu. Secara tunai. Benar. Dia membelinya secara tunai. Maka muncullah akun kedua, yaitu kas. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah ketemu akun yang muncul di dalam soal ini, yaitu perlengkapan dan kas. Sudah ketemu dong? Yang ke satu udah selesai. Udah muncul nama akun. Sekarang kita tentukan lagi yang kedua. Yang kedua itu adalah posisi. Posisinya sesuai dengan debit kredit. Di mana posisi perlengkapan dan posisi kas? Coba siapa yang tahu? Kas dibeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita Bertambah. Otomatis perlengkapan kita bertambah. Kas kita gimana? Kok berkurang? Karena kita membeli, otomatis kasnya keluar. Kasnya berkurang. Coba anak ibu kaitkan dengan tabel tadi. Tabel tadi masih ingat tabelnya? Yang mana tabelnya? Yang mana tabelnya ini? Nih tabelnya. Masih ingat? Ya, udah dicatat tadi ya. Oke, sekarang kembali lagi ke contoh soalnya. Nah, kalau perlengkapan itu bertambah, di mana posisinya? Ingat, perlengkapan ini masuk pada akun apa? Akun harta. Yang keras dong, pintar Irin. Oke, termasuk akun harta. Kas ini termasuk harta juga tidak? Masuk. Kas juga. Yang keras suaranya sayang juga termasuk akun harta. Jadi kalau perlengkapan bertambah, di mana posisinya? Debit. Yang keras. Di debit. Kas berkurang di mana? Kas berkurang di kredit. Benar nggak ya? Benar nggak? Benar. Kok kalian tahu, nah? Udah Pak? Sudah, Bu. Sudah, kita cek ya. Perlengkapan di debit, kas di kredit. Tadi perlengkapan bertambah, kasnya berkurang. Kita lihat di harta. Harta bertambah di Debit. ini tadi adalah perlengkapan. Kita beli perlengkapan bertambah di Debit. Karena kita membeli tadi, ini kas, pakai kas, otomatis kas kita Berkurang. Dan itu posisinya di Kredit. Gimana? Sampai di situ paham nggak? Paham, Bu. Paham tidak? Paham. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Nih, tadi udah ibu kasih contoh. Sekarang ibu serahkan ke anak ibu. Perusahaan menerima pendapatan jasa. Menerima pendapatan jasa. Akun apa yang muncul di sini? Pendapatan pinter. Yang pertama muncul adalah pendapatan. Yang kedua muncul apa? Kalau kita sudah menerima pendapatan, otomatis penghasilan kita masuk. Lawannya kalau pendapatan masuk, otomatis kas kita apa? Pinter. Pinter mana? Kas kita bertambah. Oke, kas. Oke, tadi dia menerima dong. Nih, menerima pendapatan, otomatis pendapatannya bertambah. Ulang. Kita menerima pendapatan, artinya pendapatan kita bertambah. Kas kita juga pastinya bertambah.
Sekarang kita letakkan posisinya, kita sesuaikan posisinya. Pendapatan bertambah di mana? Stop dulu sayang. Kas bertambah di mana? Oke, siap? Dinda menjawab, pendapatan bertambah di Kredit. benar? 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 Benar. Pendapatan bertambah di kredit. Iya, Bu. Benar. Pintar Dinda. Terima kasih Dinda. Bertambah di bertambah di kredit. Kalau kas bagaimana? Kasnya bertambah di debit. Oh iya, kasnya bertambah di Debit. Oke, selesai dong? Selesai. Oke, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Ada yang sudah mulai dulu. Oke, nah, semangat lagi ya. Oke. Nah, siap. Coba dipahami dulu sebelum dimulainya. Ini diingat-ingat lagi kembali. Silakan Anak Ibu. Oke, udah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada, udah paham dong? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah paham, anak ibu, alhamdulillah, itu suatu rezeki karena anak ibu mudah memahami materi hari ini. Itu dengan apa tadi? Dengan Bismillah. Nah, oke. Nah, kalau sudah dipahami berdasarkan pengamatan kalian tentang apa yang Ibu jelaskan, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan kasih satu permasalahan sesuai dengan langkah-langkahnya tadi, yaitu yang pertama sudah mengamati dan kita akan bentuk kelompok belajar. Nanti Ibu kasih permasalahan atau bentuk soal yang harus anak Ibu selesaikan. Bisa? Bisa. Bisa? Oke, untuk sementara tidak ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang bentuklah kelompok 4 atau 5 kelompok, tapi hati-hati. Jangan terlalu ribut angkat mejanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Siap? Siap. Dengan tertib. Ambil bukunya, angkat mejanya, rapatkan mejanya. Ya, Bu. Awas kena kabel saya. Kursi, apa tadi? Kursi, dan kursi. Kursi, dulu, beli kursi. Ya, awas kesenggol kabel saya. Ya, Bu.
rapatkan ke sana. Ini, rapatkan ke sana. Oke, rapatkan ke sana. Rapatkan ke sana. Sudah siap? Sudah Bu. Sudah. Ya. Iya, sudah. Oke. Nih, sekarang Ibu kasih kerja kelompok dulu. Nanti anak Ibu buat nama kelompoknya, kelompok berapa, dan nama anggotanya. Nah, kalian itu apa? Oke. Oke, anak Ibu, silakan anak Ibu kerjakan tugas kelompoknya. Itu kan ada beberapa poin itu ya. Ya, Bu. Ada beberapa poin. Di sini nanti Ibu lihat juga selain keaktifan juga kerjasama kalian. Jadi
koreksi sedikit untuk kelompok gama. Satu saja ya. Oke, siap. Bagus untuk gama. Tepuk tangan untuk gama. Itulah diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ibu. Nah, gimana Ibu? Sejauh ini gimana? Bisa ngikuti? Bisa, Bu. Bisa ngikuti Ibu ya? Bisa. Oke. Ada pertanyaan cukup? Ada? Sampai di sini paham? Oke, paham. Tadi kan kerja kelompok. Ya, Bu. Oke, sudah kerja kelompok itu per kelompok penilaiannya. Tapi Ibu mau tes lagi. Mau tes lagi secara individu. Sejauh mana pemahaman anak Ibu tentang materi debit kredit? Dan ini individu ini waktunya cuma dikasih 5 menit ya. 5 menit harus siap, diusahakan. Tidak siap juga tidak apa-apa. Tapi Ibu hanya melihat sampai di mana pemahaman anak Ibu. Oke? Ibu. Oke, kita lihat ya. Ada pertanyaan tidak? Sudah paham? Ya, kita tes. Kita tes tingkat pemahaman anak Ibu tentang mekanisme debit kredit. Oke, ini waktunya cuma 5 menit. Buat nama langsung isi. Silakan sayang. Buat nama langsung isi. Bagikan anak Ibu. Silakan anak Ibu. Dibagikan cepat. Nanti sekalian dikumpul dengan tugas kelompoknya ya. Oke. Ya, satu orang satu. Kurang. Kurang berapa? Oke, nih. Kurang satu. Lebih. Kurang. Kurang berapa nak? Langsung isi sayang. Langsung diisi. Langsung diisi. Kurang berapa? Masih tadi. Ada lagi yang kurang? Kurang berapa nak? Oke. Ya, siap? Sudah dapat semua? Sudah dapat? Silakan dikerjakan. Jangan lupa buat namanya ya. Buat nama. Nggak usah. Kolom referensi tidak usah diisi, hanya kolom debit kredit saja. Ya, hanya itu saja. Yang sudah siap boleh langsung dikumpulkan. Oke, kalau sudah siap, tahan dulu, pegang dulu sama anak Ibu. Sama anak Ibu pegang dulu. Kalau sudah siap. Oke, sudah? Oke, siap. Udah deh, siap berapa orang? Nomor sampai nomor 10 saja sayang. Nah, nomor
ambil dulu kesimpulan. Kita ambil kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi. Ya kan? Oke, yang lain juga Indah, Chandra, coba perhatikan kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari materi yang kita bahas tadi. Nama juga mungkin bisa membahas, menjawab, membuat kesimpulan. Apa kesimpulan dari materi kita tadi? Apa kesimpulannya? Yang pertama kita lihat tadi di sini ada kesimpulannya ada tadi kita bahas tentang apa ya di. Oke ya. Nah di sini tadi kita juga ada bahas tentang penerapan debit akun, debit kredit akun. Oke, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Tunjuk tangan. Siapa? Dia, Dela. Mampu menganalisis setiap transaksi dan menentukan akun-akun yang berpengaruh sesuai pada posisi debit dan kredit. Debit dan kredit. Berarti ada ya di sini kesimpulannya. Yang kedua. Siapa yang mau? Linda? Mau coba? Itu ada kesimpulan bisa kita bahas dari sini. Apa? Yang pertama sudah. Yang kedua, tentukan posisi sesuai pada kolom debit dan kredit. Sudah dijawab oleh si Nay. Pertama adalah kita bisa menentukan apa sayang? Akun atau Sesuai pada posisi debit kreditnya. Bagus Naila. Oke. Iya, Ibu tambah satu ya kesimpulannya. Tadi 1, 2 sudah ada di situ oleh si Nela, dipahami. Di sini ada satu lagi yang Ibu tambahkan. Nih, kesimpulannya yang bisa kita ambil hari ini adalah, Dinda boleh dibacakan sayang? Saya Bu. Iya. Mekanisme debit dan kredit adalah dari pencatatan transaksi akuntansi. Iya, yang pertama. Yang kedua penting untuk menerapkan dan memahami aturan dasar debit debit dan kredit. kredit. Stop sampai di situ. Artinya apa? Dengan penerapan ini yang konsisten akan menghasilkan laporan yang akurat. Yang ketiga apa kesimpulannya? Yang disebut oleh si Naila tadi, yaitu mampu menganalisis setiap transaksi dan menentukan akun yang terpengaruh pada posisi debit Kredit. Itu dari kesimpulan hari ini ya. Ya, Bu. Ya, bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa. Nah, bagaimana dengan LKPD individu tadi? LKPD individu kasih tadi gimana? Apakah bisa, sayang? Bisa Bu. Bisa. Bisa. Berapa orang yang bisa di sini? Nih, mana tunjuk tangannya yang bisa? Yang di situ lah Bu. Yang bisa menjawab artinya dia memahami. Mana tunjuk tangannya kalau yang sudah bisa? Saya tunjuk. Sudah bisa ya? Sudah bisa ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Meskipun ada 1-2 orang yang belum. Ya Bu. Tapi alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oke, dari LKPD tadi terbantu nggak? Terbantu nggak kalian memahaminya? Iya. Alhamdulillah. Sampai di situ, anak ibu. Ada pertanyaan lagi sebelum ibu tutup? Apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Hah? Oke, silakan dikumpul dulu. LKPD-nya, LKPD-nya. Kita mau koreksi juga waktu tidak cukup. Ini nanti biar ibu yang koreksi yang jelas. Satu soal. Halo, ibu. Halo. Satu soal itu kan ada satu pasang. Sepasang itu nilainya 1. Satu akun nilainya berapa, Dinda? 5. Oke.
Ya, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan ketua kelas, ketua kelas, ketua kelompok. Ayo, ayo anak ibu semuanya saya. Udah semuanya, ketua kelompoknya angkat ke depan. Dama sudah, kelompokmu sudah, Dinda sudah bu. Oke, Sudah Bu. tetap tenang anak ibu, tetap tenang semuanya, duduk dengan tenang. Oke, dengarkan ibu sekali lagi suaranya, anak ibu sayang. Oke, ya. Tadi sudah mengerjakan ya KPD secara kelompok. Alhamdulillah tadi rata-rata sudah benar semua ya yang dibahas oleh si kelompok Dama Jadi. Untuk individu untuk berapa orang yang ibu lihat sini sepertinya sudah cukup benar juga analisanya tentang mekanisme debit kredit. Oke. Kalau ibu melihat perkembangan pemahaman anak ibu hari ini, ibu bersyukur sekali. Alhamdulillah rata-rata anak ibu bisa mengikuti dan paham akan materi itu. Cuma tadi ada 1-2 orang yang masih ragu menunjuk tangan, ya kan? Sampai di mana pemahaman kalian tentang materi ibu ini, yaitu tentang mekanisme debit kredit. Oke, anak ibu. Sebelum ibu tutup, ibu ingatkan lagi untuk materi Chandra, ya ibu Chandra. Untuk minggu depan materi kita setelah debit kredit ini, mekanisme debit kredit itu kita akan masuk materi tentang persamaan akuntansi. Nah nanti anak ibu baca dulu di rumah materinya. Ada buku dibaca buku, nggak ada buku paket silakan searching di Google. Pelajari dulu sebelum kita memulainya minggu depan. Oke. Dan anak ibu, satu pesan ibu sebelum ibu tutup. Terima kasih untuk anak ibu semua. Tetaplah tersenyum dan Selalu bahagia. bisa. Ingat niat kalian datang ke sekolah untuk mencari ilmu. Pulanglah dengan membawa ilmu. Walaupun tidak 100%. Terima kasih untuk anak ibu semuanya. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak ibu semua ya.